Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yarda Rabbuna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad qala Allahu 'azza wa jalla fi Qur'anihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bapak Ibu. Tahun dulu tahun, silakan. Ya. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ayo semangat Pak, kabacan tuh Pak. Tuh, aduh, sami abdi ditalar ya. Kacamata, kalau begitu saya baca sendiri. Ya. Watlu alaihim, bacakanlah olehmu Muhammad kepada mereka. Naba'a bani Adam, berita tentang dua anak Adam. Kita mengenalnya dalam tarikh, riwayat-riwayat adik kakak ya, yang kemar, karena kemar-kemar melahirkannya. Dua anak laki-laki, Qabil dan Habil. Itu mah ya. Idza taqarraba qurbanan, tatkala kedua anak Adam ini berkurban dengan suatu kurban. Ini kepentingannya nih. Fatukubbila min ahadihima, diterima oleh Allah seorang dari keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, tetapi yang satunya lagi, seorangnya lagi tidak diterima kurbannya. Qala, yang tidak diterima kurbannya atau Qabil berkata, la'aqtulannaka, saya bunuh kamu. Qala, maka Habil pasrah, karena beliau yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima kurban itu hanya dari orang yang bertakwa saja. Bapak Ibu hadirin hadirat, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena tadi muter-muter ya Pak. Tiba-tiba kuota saya habis. Sedangkan saya menggunakan ke sini Pak. Aduh, Google Map. Sampai ke Samsat Pak. Ramai Samsat Pak. Cinta kalau kompleks Sari Indah di mana? Nanyanya saya Sari Indah Pak. Wah, itu mau babakan Surabaya sana Pak. Aduh, liur Pak. Dibuka apa nggak bisa. Nah itulah ya. Rezeki saya itu dari dulu diajari oleh orang tua. Berbuat baiklah sedapatnya di mana-mana. Gitu Pak. Dimanapun ketika Allah sodorkan kesempatan berbuat baik, berbuat baik kalau kita mampu. Nah itu saya alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena kamu sebetulnya menitipkan diri, menitipkan keluarga, menitipkan orang-orang yang kita cinta itu tidak cukup dengan doa. Itu pelajaran di orang tua itu Pak. Akhirnya yang terasa oleh saya, di mana-mana ada masalah selalu ada yang membantu. Itu Pak yang saya rasakan Pak. Barusan saja karena bingung balik lagi ke masjid di depan Pak, ada masjid. Wah, orang sudah mulai sholat sunat Pak. Tadi itu. Assalamualaikum Ustaz. Tuh Pak. Ada yang nyebut Ustaz gitu saja. Balik ke mana? Anak teh balik ke masjid dari Ikhlas. Sari Indah. Wah, Sari Indah mah sama Pak. Menunjukkan ke jalur. Dalam pikiran saya Sari Indah Pak. Akhirnya coba cina di tethering. Saya nggak bisa buka Pak. Di tethering lah sama dia. Tadi Pak di masjid itu tethering. Dibuka Pak. Oh,
Istana Kewaloyaan Pak. Oh lurus ya Pak, lurus. Nah, itu. Alhamdulillah sampailah ke sini gitu Pak. Makanya barusan pas-pasan rezeki. Aduh tadi nama liar-liar Mak Pak, sholat tadi masjid itu. Punten abdi bade pengawasan di dieu we acin. Ya, alhamdulillah rezeki saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang soleh-solehah. Insya Allah calon surga semuanya. Jadi ini istilah kurban Bapak Ibu. Ada hadis dalam riwayat Ahmad, saya tidak tulis karena agak panjang. Ada dua orang yang menuju ke satu tempat. Ternyata dia harus melewati suatu perkampungan yang ada apa namanya kalau kita istilahnya semacam gapura ya, harus masuk ke wilayah tersebut, ke kawasan tersebut. Lewat ini ada syaratnya, sementara keduanya tidak bisa kecuali harus melewatinya. Akhirnya kata para penjaga, di sini tersedia patung, silahkan engkau berkurban dulu dengan sesuatu untuk patung ini, baru engkau bisa lewat. Bahasanya kurban. Bahasanya kurban. Yang seorang dia mau. Saya tidak punya apa-apa. Ayo cari apa saja. Mungkin kalau di kita apa pepatong, ayo teh pepatong gitu. Capung gitu ya. Ada apa ya? Ternyata dia berhasil menangkap lalat. Gimana kalau dengan ini? Ya sudah. Yang penting berkurban untuk berhala ini. Berkurbanlah orang itu dengan seekor lalat. Bisalah dia lewat, tetapi dengan mengorbankan akidah. Ya, jadi ada kurban, ada korban nih. Dengan mengorbankan akidah. Yang seorang lagi bertahan, ini dalam hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi cerita disebutnya Al-Qasas Al-Umam As-Sabiqah. Itu diantara kisah lampau diceritakan oleh Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi saja ini cerita lampau tentang ujian siapa yang mau bertahan dalam kemurnian tauhidullah dan siapa yang demi kepentingan duniawiyah dia relakan tauhidiyah. Kurbannya tepira hanya dengan seekor lalat. Maka kata Nabi, yang satu masuk neraka karena mengorbankan akidahnya demi duniawiyah. Yang satu lagi dia masuk surga karena ia tidak rela. Jadi ternyata bukan lalatnya Pak. Bukan lalatnya. Sehingga menurut ta'rif para ulama kurban itu adalah ma yataqarrabu ila syai'i. Sesuatu yang dapat mendekatkan kepada sesuatu. Seperti tadi. Apa itu seekor lalat di sini? Yataqarrabu ilal asnam, tujuannya agar bertakorub, diridhoi gitu Pak, tidak dimurkai oleh berhala tersebut itu. Jadi secara umum kurban adalah untuk mendekatkan kepada yang dituju. Dengan apa? Dengan apapun. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak punya kambing, tidak punya sapi, bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli saham kurban Pak. Kan ada yang 3,5, 375 dan enggak ada. Ibu-ibu hanya punya 500 juta. Biasanya beli ayam Pak. Lalu disembelih, dibagikan. Karena ingin punya kebaikan. Bagikan ke tetangga, terutama cari yang miskin nih, yang kemungkinan tidak punya makanan hari ini. Bapak Ibu, itu kurbannya sah tidak? Ya, sah tidak? Seekor ayam atau 2 ekor ayam kampung deh Pak. Sekalian jeung lontongna, jeung opornya, lalu dibagi-bagi. Bila perlu sore-sorenya Pak, pagi-pagi. Cek bahasa Sunda mah, aduh, atuh lumayan. Hayong katuang atuh pepereun abdi mah teu bisa kurban juga seperti yang lain. Secara keinginan punya kebaikan dan ia tahu bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ternyata mampunya itu, belilah 2 ekor ayam.
dipasak, disayur sedemikian rupa, lalu dibagikanlah ke tetangga dan orang-orang miskin. Dengan tujuan apa? Tetap tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Bapak Ibu yang seperti itu kurban bukan? Itu dia Pak, kurban. Itu dia Pak. Allah ridho karena memang niatnya begitu. Kurban secara umum dengan seekor lalat saja, ketika ia dipaksa untuk berkurban, ia tidak mau. Kenapa? Karena demi berhala. Karena demi berhalanya itu ia menolak, bahkan gak apa-apa saya dibunuh daripada saya harus mati dalam kemusyrikan, kekafiran. Itu cara kurban. Jadi secara umum mah kurban. Itu bahasa kurban jadi sangat umum. Bahkan orang jahiliyah saja ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Firman Allah, hai Muhammad, jika engkau bertanya kepada jahiliyah, kalau sembelihan mereka hanya mau menyembelih kalau di hadapan patung Hubal. Kalau punya rezeki harus dibagi-bagi, maka dia akan terus berkurbannya itu di sekitar patung-patung, baik yang ada di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, atau sekitar tanah haram. 340 patung yang mereka itu masing-masing punya kabilah, gitu kan? Kabilah itu punya patung, Pak. Jadi kalau ada ingin selamat hidupnya, ingin gampang rezekinya, ingin sehat, oh menyembelih di hadapan patung ini, begitu. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna Allah, mereka menjawab Allah. 5 ta'budunal asnam, kalau begitu kenapa kalian menyembah patung-patung? Linuqarriba ilallahi zulfa. Tujuan kami melalui patung-patung ini supaya kami bisa benar-benar dekat kepada Allah, gitu Pak. Jadi jahiliyah ada Tuhan nama Allah. Kenapa? Karena mereka menyadari mereka itu adalah anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyadari, tidak lupa sejarah bahwa mereka adalah anak-anak Ismail. Sehingga jazirah Arab itu dulunya Muslim, Pak, anak-anak Ibrahim. Tapi sejak ada orang yang bawa patung ke sekitar Ka'bah, lalu kabilah-kabilah lain pun merasa iri dan menyimpan menyimpan patung di sekitar Ka'bah sehingga jadi banyak. Disitulah mereka menjadi penyembah Allah, tapi melalui itu saja. Terus mereka berkurban, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lebih parahnya, mereka tawaf sambil telanjang. Dan itu dialami, Pak. Dialami itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah beliau umroh pada tahun ke-6 yang gagal, tahun ke-7-nya, Pak, beliau masih umroh. Tapi wayahna harus bareng dengan orang-orang yang telanjang. Bisa Bapak Ibu bayangkan seperti apa perasaan Nabi? Beliau harus tawaf di Baitullah bersama orang-orang yang tawaf sambil telanjang. Hanya orang-orang tertentu yang dipinjami baju oleh ada satu kelompok beberapa orang yang dianggap paling baik di Mekah. Nah, kalau diberi pinjam baju oleh orang itu baru boleh tawaf sambil tidak telanjang. Sehingga Rasulullah dengan beberapa sahabat tidak telanjang, tapi harus cek bahasa Sunda mah pagali wota jeung nu tararanjang, Pak. Bisa kebayang bapak-bapak merenya, bapak-bapak, ibu-ibu tawaf di nguriling jeung nu tararanjang, Pak. Kalau hore meureun kieu terus. Itulah kurban secara umum, artinya setiap pengorbanan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya harus dengan cara, harus dengan sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, liyashhadu. Nah, mulailah Bapak Ibu. Sekarang oleh Allah diarahkan. Yang asalnya secara umum menurut bahasa kurban adalah
gitu, mengeluarkan sesuatu milik kita secara umum, Pak, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang firman Allah di bawahnya, liyashhadu manafi'a lahum, supaya biarkan mereka baik yang berhaji, yang tidak berhaji, muslim atau non muslim, menyaksikan itu manafi'a lahum, apa yang bisa ditimbulkan dari syariah dalam penyembelihan dalam coba menurut Bapak Ibu dengan syariat kurban saja, Pak. Sekarang kalau menurut statistik perhitungan Saudi Arabia, orang-orang yang berkumpul di tanah haram di Mekah yang berkaitan dengan ibadah haji 4 juta orang. 4 juta orang, Pak. Yang haji reguler saja itu 2 juta. Hampir 2,5 juta orang. Belum lagi yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan konsumsi, berkaitan dengan transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Jadi orang berkumpul. Rata-rata, walaupun bagian akomodasi, mereka banyak yang turut beribadah haji. Walaupun hanya sedapatnya saja, yaitu mengutamakan wukuf di Arafah, lalu melewati Musdalifah. Setelah itu mereka kalau sempat jumroh, pada tanggal 10, kalau tidak mereka akan jumroh kapan mereka sempat. Begitu, Pak. Tapi rata-rata menyembelih dalam bahasa umum minimal seekor kambing, Pak. Coba menurut Bapak Ibu, dari ada yang kambing, ada yang unta, ada yang sapi, Pak. Itu kan ya. Sebut saja 3 juta. Rata-rata kambing berapa kilo tuh, Pak? Rata-rata kambing, Pak. Ada 20 kilo, Pak? Ya, 20 kilo kali 3 juta. Berarti 6 miliar ya? 6 miliar kilo. Memang berupa. Wah. Lah muncullah Kemenag. Saya dengar gitu ya. Kemenag itu udah, gimana kalau sebagian dagingnya ditarik ke Indonesia. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Ditariklah 2 kontainer, Pak. Datanglah ke Pelabuhan Tanjung Priuk 2 kontainer. Sampai hari ini daging 2 kontainer itu masih di Tanjung Priuk, Pak. Belum terdistribusikan karena katanya belum jelas ini daging apa. Belum ada peraturannya. Yang jelas mah Kemenag terus nyewa garasi untuk parkir kontainer setiap, saya lupa perhitungan setiap jam, bukan setiap hari, Pak. Jadi belum bisa. Apa yang berkaitan secara ekonomi ya Bapak Ibu ya, terlibatlah orang yang jadi ternak, Pak. Muncullah manfaat, muncullah orang-orang bekerja yang menjadikan pakan bagi ternak, pengurusan dan sebagainya. Jadi liyashhadu manafi'a lahum, biarkan semua orang menyaksikan manfaat yang bisa hadir dengan adanya syariah sembelihan dalam Islam. Kemudian wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka terus mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari tertentu alias takbiran gitu, Pak. Itu ya. Kemudian ala ma razaqahum, atas apa yang Allah anugerahkan rezeki kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Fakulu minha, makanlah daripadanya. Siapa? Yang beribadah kurban. Wa'at imul qani'a al-ba'isal fakir, berilah makan dan utamakan orang-orang yang fakir yang memang jarang makan daging. Oleh karena itu Bapak Ibu, jami kurban mah yang bila terlibat jami kurban ya harus hafal keadaan tingkatan sosial di tengah-tengah masyarakatnya, supaya jangan sampai orang-orang yang sudah biasa makan daging kebagian banyak, malah yang miskin-miskin cuma ngacai kabitaeun. Dan di antara mereka ada yang berani meminta bahkan, tapi ada juga yang tidak berani. Kalau bisa, yang berani dan tidak berani kebagian. Jangan sampai ada yang tidak kebagian.
Kemudian faida amintum, nah mulailah muncul istilah baru nih Pak. Apabila keadaan sudah aman. Apa yang dimaksud sudah aman? Karena Rasulullah pernah pada tahun ke-6 berangkat dari Madinah, mikot umroh di Dzul Hulaifah, tapi tiba di Hudaybiyah ternyata sudah dicegat oleh musuh Pak. Dicegat oleh musuh. Tidak mendapat izin karena penguasa Mekah saat itu adalah kaum Quraisy. Yang akhirnya itu hampir perang Pak. Tapi akhirnya terjadilah perjanjian damai antara Rasulullah, para sahabat dan kaum musyrikin, sehingga disebutlah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Apa akibatnya? Karena sudah ihram. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hajju mahillah. Karena sudah ihram umroh atau sudah ihram haji tapi tidak bisa melanjutkan sebelum tahallul, nah kan tidak bisa melanjut Pak, sembelih dulu minimal seekor kambing. Disebutlah di sini Pak, faman tamatta fida mintum faman tamatta bil umrati lal haji famastaysara minal hadyi, lahirlah istilah hadyu. Jadi hadyu itu binatang sembelihan seperti kurban di kita, tetapi khusus untuk orang-orang yang mengerjakan haji tamattu. Haji tamattu Pak. Apakah haji tamattu? Tamattu artinya senang-senang, gampang-gampang, bermudah-mudah. Apa mudahnya? Gampangnya safratun wahidah linuskain. Sekali berangkat ke tanah haram, selesaikan ibadah manasik umroh dan haji. Sebelum ada ayat ini, siapapun yang pergi ke Mekah hanya untuk umroh. Setelah selesai umroh harus pulang ke daerahnya masing-masing. Nanti baru berangkat lagi musim haji untuk haji. Tidak boleh bareng dengan umroh Pak, karena umrohnya sudah. Kalau sekarang dikenal dengan istilah haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji yang memisahkan pelaksanaan umroh dan pelaksanaan haji dengan masing-masing satu keberangkatan. Kan lumayan berat Pak ya. Lalu turunlah ayat ini. Siapa yang mau bermudah-mudah, bergampang-gampang, silakan tamattu. Yaitu sekali berangkat untuk menyelesaikan haji dan umroh. Nah makanya Bapak Ibu nanti kalau jamaah-jamaah pulang, rata-rata tamattu Pak. Rata-rata tamattu jamaah haji yang sekarang di sana itu mulai pulang. Nah mereka adalah bukan cuma Pak Haji Pak sebetulnya. Alhamdulillah sudah pulang Pak Haji, Pak Umroh. Itu Pak. Kenapa? Karena berangkat itu langsung menunaikan haji dan umroh. Tetapi apa yang dilakukan? Famastaysara minal hadyi. Kalau mau sah haji tamattunya wajib menyembelih minimal seekor kambing. Jadi sekali lagi, hadyu adalah istilah sembelihan untuk orang yang sedang melaksanakan haji tamattu. Gimana kalau uang ada, binatangnya nggak ada? Binatangnya ada, uang nggak ada. Nggak ada yang bisa bantu lagi, sehingga ia tidak bisa menyembelih hadyu ini. Wayahna, walaupun berat, gantilah dengan saum 3 hari. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Coba Bapak Ibu bayangkan jamaah kita, apalagi kalau temperatur sudah 50 ke atas Pak. Di Arafah kan banyak yang pingsan Pak. Ayeuna kudu saum. Nah, karena tidak bisa menyembelih hadyu. Kalau masih tidak mampu tanggal 7, 8, 9, masih ada rukhsah lainnya. Boleh tanggal 11, 12, 13. Selesai tugasnya? Belum. Nanti tambah lagi 7 ketika sudah pulang ke rumahnya. Itulah yang disebut dengan 10 hari yang sempurna disebabkan haji tamattu. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi problem sekarang itu mulai saja ada usul pikiran-pikiran yang dikembangkan. Gimana kalau haji tamattu teh Pak? Bagaimana kalau haji tamattu hadyunya disembelih di daerah masing-masing saja? Karena sekarang ternyata sudah terlalu bertumpuk-tumpuk daging di Mekah sehingga katanya menyulitkan saudara dalam mendistribusikannya. Pertanyaannya, bolehkah
Hadyu itu adalah binatang kurbannya orang yang sedang melaksanakan haji tamattu. Bolehkah disembelih di daerah masing-masing? Berarti enteng, Pak. Enteng itu sekarang jamaah di kita, setahu Bapak Ibu berapa yang berangkat? 200 lebih ya Pak ya? 210.000 tuh lumayan Pak, nambahan banyak. Di Indonesia lebih banyak daging lagi berarti. Kenapa? Karena yang jamaah haji di sana, sembelihnya di sini. Cuma masalahnya ide itu sesuai tidak dengan syariat Islam. Jangan sampai nanti maksudnya taqarrub tetapi malah jadi sebaliknya taba'ud. Maksudnya taqarrub malah jadi taba'ud. Mending kalau hanya korbannya saja, kambingnya saja yang tidak sah. Bagaimana kalau berakibat tidak sah juga kepada haji tamattu'nya? Karena janganlah engkau bertahalul sebelum binatangmu sampai ke tanah haram. Memang ayatnya begitu Pak. Muhilluhu baitul atiq. Nabi Muhammad orang Madinah Pak. Saat itu tidak semuanya kaya raya. Masih banyak bedewi-bedewi yang memang mereka jarang makan daging Pak. Tapi Rasulullah membawa untanya ke Mekah. Bisa dipaham Pak? Dan disembelih di mana? Di Mekah. Kalau memang sembelihan haji itu bisa disembelih di daerah masing-masing, ngapain repot-repot? Bayangkan Bapak Ibu, Nabi berangkat dari Madinah membawa sekitar 60 ekor. Di perjalanan bertemu dengan Ali yang memang disuruh belanja dari Yaman untuk menambah 100 ekor Pak. Pertanyaan dari saya, kalau haji yang akan disembelih untuk ibadah haji, mereka makan nggak Pak si unta? Makan. Harus dikasih pakan Pak. Apakah itu dalam bahasa kita diangon Pak? Apa digembala oleh Rasulullah sendiri? Kan tidak mungkin Pak. Berarti Rasul harus sewa orang, bayar orang untuk menyediakan pakan bagi unta yang 100 supaya pada waktunya tanggal 10 Dzulhijjah sehat dan bisa capek Pak, repot pasti. Bisa dibayangkan. Tapi kenapa serepot itu tetap dilakukan? Berarti termasuk syarat sahnya haji tamattu, bahwa haji disembelih di tanah haram. Gak bisa di mana-mana Pak ya. Nah, kenapa jangan sampai maksudnya taqarrub malah jadi taba'ud, mendekatkan diri kepada Allah malah jadi tambah jauh. Itu. Kemudian selanjutnya walabudnu ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan albudnu atau binatang-binatang unta-unta itu Allah jadikan sebagai bukan cuma, kan tadi kalau bagi peternak ekonomi Pak, bagi ahli pakan binatang ekonomi juga. Sekarang itu saya punya teman-teman yang kalau kurban, wah kata dia nih, alhamdulillah Ustaz abdi melamun usum kurban atau saya 2 karung mah duit aja gitu Pak. 3 bulan, 2 bulan sebelumnya belanja. Terus setiap hari kalau normal pengurusan maka si binatang itu bertambah 2 kilo Pak. 2 kilogram. Harga daging berapa? Harga pakan berapa? Masih untung gitu Pak. Ekonomi. Sekarang banyak juga pekerja yang mendadak. Belum lagi dagingnya ya. Ini terdistribusikan ya, mudah-mudahan orang-orang yang biasanya, makanya Pak ada orang kalau ke pesantren saya, aduh kemarin mah terbantu dengan hujan Pak. Alhamdulillah jadi yang ngantrinya sedikit. Kalau tidak hujan luar biasa itu ngaturnya. Kadang-kadang ada yang nakal, udah masuk keluar muter lagi. Belum lagi bawa anaknya, cucunya. Kalau saya mah tidak terlalu banyak pikiran Pak. Mau ada yang kebagian 2 kali, 3 kali. Yang penting daging habis. Lalu setelah itu tidak ada yang datang mengatakan tidak kebagian. Itu Pak, saya mah karena tidak repot-repot. Dan juga santri yang tidak pulang, nah, mereka harus bawa beberapa bungkus, silahkan bagikan di kampungnya masing-masing. Nah gitu Pak ya. Itu dalam hadis ini dikatakan wal budnu ja'alnaha lakum min sya'ir. Di situ juga selain ada ekonomi, ada konsumsi, ada protein, juga ada syiar. Syiar Pak. Itu adalah bagian dari syiar Islam. Hadis yang terakhir saja Bapak Ibu yang Anasina qala, dari Anas ia berkata doha. Nah doha Pak. Istilahnya pakai doha.
Doha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyembelih udhiyah. Nah, sekali lagi Pak, ada kurban, itu pengertiannya umum. Ada hadiyu, itu adalah binatang yang disembelih untuk menyempurnakan ibadah haji tamat. Dan yang terakhir disebut udhiyah. Udhiyah itu adalah sembelihan kurban orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, kita ini kemarin Pak, kurbannya disebut udhiyah. Udhiyah. Orang yang berkurban disebut mudhohi. Makanya ada, kalau Bapak Ibu pertanyaan, ini kebetulan nih koperasi mau berkurban seekor sapi. Boleh tidak Pak? Koperasi berkurban. DKM Masjid Al-Ikhlas berkurban seekor sapi. Itu kurbannya sah tidak? Kalau DKM kan lembaga ya Pak ya. DKM Masjid Al-Ikhlas berkurban dengan seekor sapi. Sah tidak Pak? Ya mau asamanya ya DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Kenapa? Karena inilah bedanya. Disebutnya mudhohi. Mudhohi itu adalah orang, hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan menyembelih dengan aturan-aturan udhiyah. Apa aturan udhiyah? Pamannya siapa ya? Makanya siapa Pak? Siapa dalam hadis Nabi? Bukan apa? Bukan apa? Sekolah anu kurban seekor kambing, gak bisa dosa. Kenapa? Harus orang. Harus orang. Ini di SMA apa kemarin konsultasi ke saya, Pak, ada yayasan apa itu? Igasar atau apa? Dari sekolah SMA yang kaitan dengan bidat, Pak, mau berkurban. Saya bilang begini, setiap tahun ada berapa jatahnya? 1 ekor sapi, berarti untuk apa? 7 orang kan? Nah, cari orang yang dia mau kurban tapi tidak punya. Jadi Igasar alias yayasan nyumbang ke orang-orang tersebut. Kenapa? Karena yang berkurban mah harus orang. Dalam bahasa disebutnya, binatangnya disebut udhiyah, sementara yang berkurbannya disebut mudhohi. Ada aturannya? Ada. Siapa yang sudah berniat berkurban lalu masuk tanggal maghrib tanggal 1 Zulhijjah, jangan potong rambut. Bisa dipaham Pak? Jangan potong kuku sampai benar-benar binatangnya disembelih. Makanya kemarin untuk yang ke wilayah timur kan saya kirim-kirim juga Pak untuk santri-santri saya yang dakwah ada di NTT Manggarai Timur, karena itu kan minoritas ya Pak ya. Mereka juga dulunya sekolah di sekolah-sekolah Kristen. Ya alhamdulillah sekarang mulai udah punya masjid, sudah bangun pesantren Pak. Ya gitu alhamdulillah. Saya kirim ke sana. Nah, yang di sini yang nitip nanya, "Ustaz, kumaha cenah anu abdi tos dipencit acan, meni naros wae, apaan abdi hoyong motong kuku?" Gitu Pak. Ada kaitan dengan jangan motong kuku, jangan gunting. Bisa dipaham Bapak Ibu? Itulah udhiyah. Makanya nggak bisa lembaga. Karena ada atau. Lalu ada pertanyaan satu lagi Pak. Boleh tidak berkurban untuk yang sudah meninggal? Ini kurban saya. Ini kurban ibu saya yang sudah meninggal. Bisa tidak Pak? Nggak mungkin, karena berkurban mah ada atau. Kalau memang maksudnya udhiyah Pak. Yaitu siapa yang berkurban jangan potong kuku, jangan gunting. So, kumaha Bapak Ibu? Susul ke kuburan kumaha? Entong gunting rambut namanya mah teh kurban gitu. Ya Pak ya. Sekali lagi. Itulah ada kurban secara umum, silahkan apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, hadiyu adalah khusus untuk yang beribadah haji dan tidak sah hajinya tamattu kalau tidak menyembelih hewan kurban. Dan kalau tidak mampu berarti harus saum 3 hari di sana dan 7 hari setelah kembali. Itu Pak. Dan disembelihnya harus di tanah haram. Itu. Yang terakhir udhiyah, kurban, yaitu disebut mudhohi, yang tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut, sehingga tidak bisa lembaga berkurban atau berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena ada aturannya. Sementara yang sudah meninggal sudah tidak kena aturan. Nah, demikian dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Biasanya suka ada pertanyaan tidak Pak? Tidak ada ya? Oh silakan Pak. Untuk pengganti haji tamattu
boleh berpuasa 11, 12, 13 Hijriah. Itu kan atas. Iya. Yang pertama kan hadisnya begitu, Pak. Kalau Qur'annya dulu Qur'annya. Fasiyamu thalathati ayamin fil hajj. Barang siapa faman lam yajid, dia sudah ambil tamatu tetapi tidak bisa menyembelih, maka saumlah pada pelaksanaan hajinya, Pak. Oh, ternyata tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Itu dengan hadis ya, Pak ya. Dengan hadis. Lalu umpamanya dia masih siapa tahu besok dapat. Bisa dipaham, Pak? Sehingga dia tidak memulai dari tanggal 7. Makanya ada hadis, Pak, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Lam yurakhos, tidak diberikan rukhsah an yasumna fi ayyami tasyrik, untuk saum pada ayyamut tasyrik 11, 12, 13 illa liman lam yajidil hadiyah. Itu ada hadisnya, Pak. Sekali lagi, tidak ada rukhsah untuk melakukan saum pada ayyamut tasyrik. Berarti kan tidak ada rukhsah, berarti maksudnya azimah. Azimah teh hukum asal, haram saum pada ayyamut, karena itu azimahnya, Pak. Tapi ada rukhsah khusus bagi yang tidak mendapatkan hadiyu padahal ia telah haji tamattu. Jadi tanggal 11, 12, 13 boleh saum, itu namanya rukhsah bagi yang tidak bisa menyembelih haji. Jadi ada hadisnya, Pak. Kalau kita mah yang lain-lain tidak boleh. Yang saum Daud saja libur dulu, Pak. Senin, kami kan kemarin tanggal 13 Senin ya, Pak ya. Itu ibu-ibu ada jam 2 kan ada kajian Sahih Muslim. Ibu-ibu kita buat ram. Senin, padahal mereka kebanyakan saum Senin, Kamis atau saum Daud, Pak. Wayahna kamari mah. Karena ini adalah tanggal 13 hari akhir dari ayyamut tasyrik. Itu, Pak. Jadi sekali lagi, kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadiyu dan tidak bisa membeli, ada rukhsah untuk saum pada ayyamut tasyrik. Ada hadisnya, Pak ya. Ada lagi? Tidak ada? Atas saya alhamdulillahirrahmanirrahim. Hapunten Bapak Ibu, pilih tadi saya agak telat. Kemudian juga mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian semuanya senantiasa dalam sehat walafiat, rezekinya terus lancar disertai dengan keberkahan, dan yang paling mahal harapan kita semua pasti sama, kita ingin punya keluarga besar kita yang soleh-solehah, sehingga sering berkumpul di sini, mudah-mudahan nanti berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.